Oke, kita lanjut. Kali ini kita ngebahas tentang unique selling proposition. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih. Di sini kan udah what-nya itu adalah problemnya, masalah yang mau kita solve. Customer itu tadi segmennya, customer segment. Terus what-nya itu tadi produk atau solutionnya. Nah, di sini udah ketemu tadi what customer want. Nah, terus ini adalah what you do well. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan dengan sangat baik? Terus ini diagramnya adalah apa yang bisa kompetitor lakukan dengan sangat baik. Kita nggak mungkin ada di sini karena kalau di sini berarti kasarnya ya sama-sama aja. Kita nggak punya kelebihan, tapi yang kita lakukan adalah kita mengambil di sini irisan antara apa yang customer mau, yaitu tadi solusi, sama apa yang bisa kita lakukan dengan sangat baik. Yang ini adalah kelebihan diri kita atau kekurangan diri kita. Loh, kok bisa kekurangan? Iya, jadi malah lebih banyak kasus di antaranya, lebih banyak kasus yang terjadi itu adalah USP itu malah kekurangan. Misalkan gitu, ada seorang, nah kayak misalkan Vincent Van Gogh, dia adalah pelukis, tapi dia punya kekurangan. Waktu itu kekurangannya itu kalau nggak salah ada penyakit mental, dan dia tipikal orang yang bisa diem berlama-lama di memandangi langit gitu. Makanya kan terciptalah karya Starry Night itu. Dan itu baru terkenal setelah manusia mempelajari tentang astronomi gitu. Nah, jadi nggak jarang bahwasannya unique selling point ini bukan kelebihan, tapi malah kekurangan. Kekurangan yang paling unik dari diri kita. Atau misalkan bisa dibilang, apa ya, salah satu contohnya lagi ya. Yang paling banyak sering dibahas itu adalah purple cow sih. Jadi misalkan, kalau misalkan kita ngelihat sapi, warnanya hitam putih, itu udah biasa. Tapi begitu kita melihat sapi warnanya ini, dia pasti akan jadi pasti menarik perhatian kita, terus menjadi bahan obrolan kita. Padahal kalau ada sapi ungu itu kan sebuah kecacatan namanya sebenarnya. Atau misalkan kayak lumba-lumba pink. Nah, lumba-lumba pink itu kan sebenarnya sebuah kecacatan genetika, tapi itu sempat masuk berita, jadi bahan omongan, dan orang suka banget karena lumba-lumba warna pink. Nah, begitu juga dalam kasusnya di dalam bisnis atau produk. Misalkan kayak Facebook. Facebook itu kekurangannya lah yang membuatnya jadi menjadi besar. Kekurangan Facebook itu adalah di awal itu Facebook tuh nggak ngerti gimana caranya mendapatkan revenue. Jadi sama sekali revenue itu dia nggak bisa dapetin. Jadi kalau dia muter-muter ke investor atau muter-muter ke bisnisnya, dia akan dibilang bodoh atau dimarah-marahin karena kamu mau bisnis tapi kok nggak ada pemasukan. Nah, itu kan hal paling fatal, kelemahan paling fatal. Tapi jadi kelebihan, malah jadi unique value proposition atau unique selling proposition. Nah, dan biasanya kelebihan itu banyak yang punya. Jadi misalkan kelebihan itu baik, kelebihan jago nyanyi, kelebihan jago gambarnya bagus, skill fotografinya bagus. Itu biasanya itu banyak orang yang punya. Dan itu belum tentu ngebuat kita tampak, belum tentu kita menjadi pusat perhatian. Tapi kalau misalkan kekurangan, biasanya kekurangan orang itu spesifik, dan lagi jarang sekali orang yang mau mengambil
sesuatu atau benar-benar benar-benar ber, apa ya namanya, benar-benar mau menampakkan kekurangannya dan berdamai dengan dirinya, akhirnya membuat itu menjadi sebuah kelebihan malah. Jadi ini lebih sulit karena kita nggak bisa sesimpel ngomong, misalkan kita jualan, kita mau bikin rumah makan, terus apa unique selling proposition-nya kita, misalkan aku jualan ayam KFC tapi murah. Tapi itu udah ada Olive, apa yang ngebedain lagi? Apa yang ngebedain kamu dengan Olive? Apa yang ngebedain kamu dengan Joktik dan lain-lain? Itu belum termasuk unique selling proposition. Terus biasanya orang bilang unik lagi apa ya? Masalah rasa misalkan. Nah, rasa itu kan masalah belakangan. Dan itu biasanya selera. Kecuali industrinya spesifik, misalkan kayak bakso. Kalau orang-orang pecinta bakso itu memang nggak banyak. Tapi kalau misalkan mereka udah ngomongin rasa, itu akan lebih cepat tertularnya gitu. Nah, tapi itu juga di industri-industri yang spesifik, nggak bisa sembarangan, nggak bisa general. Jadi unique selling point ini harus lebih sering lagi dibedah, harus lebih sering lagi dan harus super unik. Dan lagi harus sesuai dengan apa ini customer mau, apa yang customer mau, dan apa yang kita lakukan dengan baik. Bahkan kelemahan pun kayak misalkan apa lagi, banyak sih. Kalau misalkan arsitek selama ini misalkan harus jago gambar, tapi ada arsitek yang nggak jago gambar misalkan. Nah, karena dia nggak jago gambar, akhirnya dia menggunakan program komputer yang bisa dikerjakan tanpa harus kita jago gambar. Atau misalkan dia menciptakan meja gambar yang ada penggaris-penggarisnya, jadi dia nggak harus jago gambar, tapi yang penting dia tahu nih garisnya posisinya di mana. Nah, di situ kan dia menciptakan revolusi, dia menciptakan inovasi. Jadi nggak bisa sembarangan terus bilang bahwa ini tuh unique selling point, ini value proposition, itu nggak bisa. Harus benar-benar dibedah sesuai dengan customer-nya, produknya, sesuai dengan problemnya, dan lagi sesuai dengan view-nya ini. Jadi orang yang menjalankannya, baik itu foundernya, baik itu timnya, itu semua balik lagi ke view-nya, karena setiap orang itu biasanya punya kelebihan atau kekurangan yang spesifik. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dibedah mungkin, atau ada yang mau ditambahkan? Atau misalkan kayak kasusnya apa? Kenapa sih Atta bisa sangat besar waktu itu? Ya karena dia YouTuber yang berani menjadi beda. Dia berani untuk tampil beda. Dia berani untuk frontal. Gitu. Misalkan kayak Eric Colin. Eric Colin itu kan dia bisa besar karena dia melakukan hal, yaitu makan dulu kemaluan kan waktu itu. Jadi makanya waktu itu dia besar. Jadi itu kelemahan sebenarnya kan. Sebenarnya kalau di masyarakat itu kan kelemahan. Tapi malah bisa ngebuat dia jadi naik lebih cepat. Malah bisa ngebuat dia jadi super growth gitu. Nah itulah unique selling proposition. Dan itu nggak harus selalu positif sih. Boleh sesuatu yang negatif atau boleh sesuatu yang merupakan kekurangan. Boleh sesuatu yang merupakan
Mas, kalau yang tadi itu kan Facebook dianggap dia tidak punya revenue Iya, betul. untuk dijual kan. Kok itu malah bisa jadi poin penting, Mas? Padahal kan dia mau berbisnis. Nah, itu Kenapa jadi malah jadi bisa sebesar itu sekarang? dia punya kelemahan yang banyak orang nganggap bahwa itu sebuah kelemahan, maksudnya itu sebuah kecacatan. Padahal sebenarnya enggak. Kenapa dia nggak mau ngambil revenue ads yang banyak yang kelap-kelip kayak zamannya Friendster atau MySpace? Karena dia ngerasa kalau dia menambahkan ads yang tidak eksklusif, yang sembarangan itu, platformnya dia akhirnya menjadi tidak keren. Kalau platformnya tidak keren, orang-orang tidak ingin masuk ke dalam platform itu, tidak ingin membagikan pengalaman di dalam platform itu, dan growth level usernya akan lebih sedikit. Dan lagi, dia sudah sebenarnya nggak tahu sebenarnya akan menjadi seperti apa bisnisnya ke depannya. Cuma dia tahu kalau misalkan ini semakin besar, akan ada orang-orang yang ngerti sebenarnya bisnisnya mau seperti apa, yang akhirnya masuk ke dalam Facebook. Salah yaitu si share si pokoknya si COO-nya itu kan dia senior di Google, kayak ini cewek Sheryl Sandberg kalau nggak salah. Nah, itu dia akhirnya setelah Facebook lebih banyak usernya, terus mendapatkan investment dengan cara bakar uang, makin dia bakar uang makin cepat pertumbuhannya. Si Sheryl Sandberg ini masuk ke dalam Facebook, terus dia bilang, karena dia udah pengalaman, dia sebagai CEO, dia bilang, kamu tetap bisa punya revenue, tapi tetap bisa juga, ya kamu bisa tetap punya revenue, tapi tetap keren. Dia bilang, emang gimana caranya? Dengan cara iklan eksklusif. Jadi bukan platform yang iklannya tuh bukan kayak koran yang penting kamu bayar iklanmu bisa masuk ke dalam situ, tapi bahwasannya iklannya itu tanda tangan kontrak eksklusif, kontennya, bentuk kontennya juga harus sesuai dengan yang Facebook punya, harus apa dan segala macam. Akhirnya di tengah-tengah itu ketemu dan menjadi makin lebih besar. Mantap. Jadi kekurangan itulah yang malah membuat dia yang orang jadi makin uh, join, ikutan, masuk, dan akhirnya jadi lebih besar. Tapi Facebook tuh malah pertamanya ini ya Mas ya, dia nggak menghasilkan uang ya. Tapi karena peningkatan usernya itu loh yang signifikan kan. Mungkin dalam berapa bulan, kalau aku lihat ceritanya sih, aku nonton filmnya juga sih sebenarnya. Nah, itu kok bisa ya, aku investor tuh kok tertarik buat funding gitu loh. Terlepas dia lulusan Harvard ya, maksudnya terlepas dia ini, siapa tahu Mas Bill pernah punya cerita lain gitu. Soalnya memang foundernya emang nggak bisa ditolak kan Mas ya itu, soalnya Harvard gitu loh. Nah, salah satu yang kenapa dia mau diinvest itu sebenarnya waktu itu si ini datang. Ada salah satu founder yang dia itu sebelumnya punya startup namanya Napster. Yang sekarang itu salah satu investor awal-awalnya Spotify lah. Nah, dia itu datang ke Facebook, terus si senior inilah yang punya kenalan ke VC. Kebetulan si investornya ini juga tipikal orang yang pernah menjalankan startup. Jadi dia tahu bagaimana sistem startup itu berjalan. Kalau misalkan growth-nya secepat ini, dia tahu akan ada bisnisnya. Tapi dia juga nggak mau nge-force si founder untuk ngasih tahu bahwa bisnisnya itu kayak gini. Enggak. Tapi dia tahu nih kalau misalkan growth-nya sekencang ini, peningkatannya sekencang ini, pasti akan besar. Jadi si investornya ini juga praktisi, dia punya mentor yang udah pernah dapat funding juga,
praktisi juga. Mark Zuckerberg kebetulan punya produk yang growth-nya sangat-sangat kencang. Jadi tiga aspek itu si investor yang pernah praktisi dan mau percaya penuh dengan cara Facebook, terus ada mentornya yang udah pernah mendapatkan investment, terus yaitu produk yang growth-nya cepat. 3 level itu akhirnya mendapatkan investment dari kelemahan itu tadi. Karena sempat juga mungkin kalau kamu nonton filmnya atau baca ceritanya itu kan nggak banyak diceritakan bahwa si Mark Zuckerberg sama temennya si Andre itu dia sama si temennya itu dia muter-muter ke banyak visi, muter-muter ke banyak bisnismen, muter-muter ke banyak kantor untuk minta untuk investment tapi ditolak. Nah, akhirnya dapat mentor terus dipertemukan sama Peter Thiel. Jadi sebenarnya enggak sesimpel dia nemu terus growth terus nemu investor terus sukses gitu. Sempat juga muter-muter, sempat juga ditolak beberapa kali, sempat dikata-katain. Sama kayak Steve Jobs kan dulu juga dia nelponin ribuan orang bisnismen, ditolak. Ribuan loh, telepon rumah loh, bayangin aja kan gitu. Ditolak berkali-kali. Lalu akhirnya dia menemukan satu orang yang cukup gila, yang ya bisa mempercayai kelemahannya Steve Jobs akan jadi lebih besar. Kemarin juga Sandiaga Uno kan sempat diwawancara di podcastnya Magna Talk. Dibilang kan dia si Nadiem dan teman-teman tuh sempat datang ke dia terus mau minta investment juga, tapi mereka nggak mau invest karena masalah yaitu kekurangannya itu, mereka nggak ngerti caranya revenue-nya gimana, balik modalnya gimana, ya EBIT lah biasa investmentnya. Nah justru kekurangan itu yang menjadikan mereka jadi lebih besar. Biasanya sih kayak gitu. Jadi apa yang menurut orang-orang itu sebuah kekurangan atau sebuah kecacatan, kalau kita bisa berdamai dengan itu dan kita bisa membalikkan keadaan, ya itu akan menjadi sebuah keuntungan besar buat kita. Kayak misalkan kasusnya KKI. KKI itu kan dia unique selling point-nya di situ gitu. KKI kan dia kurang dalam penampilan tapi pede gitu. Nah itu kan ngebuat dia akhirnya jadi besar. Begitu sih. Mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi? Ini fatal loh, tapi unique selling point ini fatal. Jadi apa ya? Ini yang menentukan bahwasanya produk itu akan laku atau enggak, jasa itu akan laku atau enggak, akan berjalan atau enggak, itu kan fatal. Jadi kalau enggak ada unik-uniknya, kalaupun transaksi terjadi, itu hanya akan tutup buka lubang, jalannya segitu-segitu aja. Dan ya mungkin kayak toko kelontong atau warteg atau rumah makan Padang yang kita udah ngeliat 5 tahun, 10 tahun, tapi dia ya kayak gitu-gitu aja, mungkin kayak gitu. Jadi karena mereka nggak punya unique selling proposition atau unique value proposition sendiri. Mas, misalkan industrinya ternyata kayak misalnya aku contohkan kasusnya misalnya Tokopedia sama Bukalapak gitu ya. Aku tuh nggak tahu Mas, unik mereka tuh apa masing-masing. Misalnya kita bikin produk, terus kebetulan ada produk itu tuh nggak apa ya istilahnya tuh, perusahaan tersebut itu banyak gitu loh yang industrinya sejenis atau produknya sejenis. Nah itu tuh kalau nemuin USP-nya itu gimana Mas? Maksudnya ketika misalnya kayak Gojek sama Grab, kalau Gojek sama Grab aku udah bisa soalnya ini
mereka tuh menang di kalau Grab itu kan menang di cashback-nya Mas ya. Itu kan gila-gilaan kalau Grab itu cashback-nya. Ya. Nah, kalau kayak misalnya Tokopedia sama Bukalapak terlepas dari si siapa Ahmad Zaki dulu pernah blunder ya, terlepas dari itu. Nah, itu tuh gimana ya Mas ya? Jangan lihat sekarang, karena kalau sekarang pun user mereka pun nggak ada yang loyal kan. Kalau misalkan sekarang mereka berdua itu udah nggak punya unique selling proposition, dan mereka akhirnya usernya pun nggak ada yang loyal. Jadi yang ada yang beli di Tokopedia ya beli juga di Bukalapak, ada yang jualan di Tokopedia ya jualan di Bukalapak. Ya saking walaupun level bisnis itu udah besar, tapi kalau dia nggak punya unique value atau unique selling, ya dia akan terus-terusan bermain di kompetisi yang banyak-banyakan banyak-banyakan iklan, banyak-banyakan apa segala macam gitu. Tapi Berarti waktu memang nggak bisa ditemukan langsung gitu ya Mas ya? iya, Bisa aja di masa depan gitu ya? enggak, tapi mereka waktu kecil punya unique selling proposition, makanya mereka bisa sebesar ini. Bukalapak itu memulai sesuatu itu dengan komunitas sepeda. Unique selling proposition-nya adalah mereka fokus di sepeda, mereka ahlinya lah dengan sepeda waktu itu. Lebih murah, spare part-nya lebih lengkap dan lain-lain. Tokopedia waktu itu dia fokus di kalau nggak salah tuh di teknologinya kalau nggak salah. Jadi waktu mereka kecil malah mereka punya unique value-nya. Tapi makin mereka besar, karena kebutuhan pasarnya yang makin besar, kebutuhan revenue yang makin besar, mereka kesulitan menemukan unique value proposition. Akhirnya mereka masih mencari lagi sampai sekarang. Nggak mungkin sudah sebesar ini Bukalapak masih jualan sepeda doang kan, nggak bisa gitu. Jadi unique value-nya harus. Berarti USP ini tuh dibentuk nggak harus dari sekarang ya? Atau nanti juga bisa? Harus di setiap tahap sih Mas. Harus di setiap tahap. Yaitu yang aku bilang tadi, mungkin Bukalapak waktu growth-nya lagi kencang-kencangnya, waktu dia kecil, dia punya unique value. Tapi begitu dia udah besar, unique value-nya itu hilang. Udah nggak punya lagi. Atau punya, tapi nggak bold. Punya, tapi orang-orang udah nggak tahu lagi, apa sih unique value-nya dia, apa sih unique selling-nya dia. Mungkin kalau ditanya internal, unique selling point-nya, unique selling proposition Bukalapak apa? Mereka bisa jawab, karena mereka di brainstorm di internal kan. Tapi kan di luar pun kita udah nggak tahu nih ngebedain Tokopedia sama Bukalapak selain logonya sama warnanya apa sih? Gitu. Tapi waktu mereka kecil, mereka punya. Itulah yang ngebuat growth mereka kencang. Nah, menurutku ya, secara pribadi, iya, karena mereka sudah besar, mereka kesulitan untuk menemukan itu mungkin, atau belum nemu aja. Tapi untuk kita, kan kita misalkan memulai sesuatu, kita kan pengennya cepat nih perputarannya. Dan kalau kecil, cepat itu kan bisa lah. Misalkan gini, 5 ke 10 itu kan growth-nya udah 2 kali lipat. Bedain sama yang mereka misalkan 1 juta ke 2 juta. Nah, range-nya kan beda, 5 ke 10. Cuma beda 5 tahap misalnya. Dibandingkan 2 juta, 1 juta ke 2 juta, itu udah 1 juta perbedaannya. Jadi yang kecil ini growth-nya harus kencang, 2 kali lipat. 5, 10, 20, 40, 60. Itu kan 40, 80 gitu kan. Itu kan affordable gitu. Kalau misalkan yang gede, kan susah. 1 juta, 2 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta, terus 16 juta. Ini kan hitungannya udah juta, ini hitungannya udah, ini masih puluhan. Satuan. Nah, puluhan gitu. Jadi yang kecil ini mau nggak mau harus kenceng. Kalau nggak kenceng, misalkan hari ini 10, besok 11, besoknya lagi 12. Ya kapan bisa sampai ke angka sejuta gitu loh. Sedangkan yang sejuta itu sejuta, terus 1.100.000 misalkan, atau 1.100.000 misalkan. Nah yang ini pelan, yang kecil itu harus kencang. Jadi
hari ini 10 ya besok minimal 15. Jadi gimana sih caranya supaya ini kenceng? Ya, itu salah satunya unique value-nya. Oke. Mas, terus kalau yang ini tadi, yang what your competitor duel tadi kan nggak masuk ke irisan Ya, USP kan ya? USP. Itu apakah kita nggak perlu lihat kompetitor atau memang kita lakukan aja apa yang terbaik dari kita? Walaupun kompetitor sebenarnya bisa lebih sempurna dari kita. kalau menurutku nggak perlu lihat kompetitor. Jadi gini, kalau ngikutin Apple ya Mas, Apple itu dia kayak punya dunia sendiri. Jadi misalkan gini, Android itu udah punya kamera dua misalkan tahun 2000, biar gampangnya aja ya, tahun 2000 misalkan 15. Android itu udah punya 2015. Apple ngeluarin di tahun 2017. Tapi begitu mereka keluarin, seakan-akan tuh kompetitor nggak pernah ngeluarin hal yang sama. Jadi waktu mereka launching Apple dengan dual kamera, mereka tuh hebohnya kayak, inilah revolusi dalam HP, misalkan begitu. Dua kamera HP yang bisa blur atau segala macam. Jadi seakan-akan tuh dia punya dunia sendiri yang dia nggak tahu di luar sana. Android tuh udah punya 4 kamera, bahkan 8 kamera misalkan gitu. Jadi benar-benar si Apple ini benar-benar nggak melihat kompetitornya itu udah sampai mana. Levelnya itu sampai gitu. Yang penting dia setiap launching dihebohin. Dan ya buktinya customer segmennya pun ngerasa, wah keren banget HP Apple ada 2 kamera. Padahal di Android udah lama. Udah lama. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya bahkan levelnya ya, bahkan sampai menutup mata terhadap customer dan ngerasa terhadap kompetitor dan ngerasa ya itu dunia lain aja gitu, universal yang lain, nggak ngurusin. Yang mereka urusin ya customernya sendiri. Kalau Apple sih caranya kayak gitu. Makanya salah satu brand yang punya unique selling paling kental kan, paling gold kan itu Apple. Salah satunya selain Harley Davidson dan Malah dulu yang kayaknya yang mau ngancurin Apple tuh mah Microsoft itu ya Mas ya, kalau nggak salah. Dia yang gencar-gencar malah. ya zaman Ngalahin Apple mah kalah sendiri dia. zaman 70-an gitu ya, udah lama banget. Ya justru kayak gitu. Termasuknya Microsoft juga nggak punya kompetitor kan? Cuma kan Microsoft nggak menggembor-gemborkan gitu aja sih. Kalau si Apple kan dia menggembor-gemborkan, jadi si apa ya, customernya itu ngerasa wah banget. Kalau Microsoft kan ya udah, itu semua orang udah pakai. Semua orang pasti pakai kalau Microsoft. Iya makanya. Jadi nggak perlu diwah-wahin juga orang, ya gimana lagi. Apalagi pilihannya pakai Linux ya. Iya. Mungkin dulu karena pas tahun 70-an tuh ini ya Mas ya, produknya masih sama kali ya Mas ya. Mereka kan Iya, komputer waktu kan itu masih sama. Walaupun kompetitor ya. apa? Walaupun kompetitor Microsoft pun free, itu nggak takut ya mereka sebenarnya. Open Office dan lain-lain itu kan free kan. Linux tuh free, nggak takut. Linux tuh free ya. Iya ya, kok nggak nganu ya. Banyak aplikasi yang nggak kompatibel akhirnya. Iya. Ya karena mungkin Microsoft juga punya operating system sendiri sih ya. Iya. Ya kan sama kayak Apple juga punya operating system sendiri. Jadi ya kalau udah pakai operating system sendiri itu ya pasti pakai itu pasnya. Iya betul. Jadi ya kayak gitu. Jadi awalnya ya kalau bisa sih, yang idealnya sih nge-maintain itu terus menerus. Kayak Apple gitu, kayak Harley Davidson itu nge-maintain unique value itu terus menerus. Tapi di awal-awal itu tentukan dulu
Nah, kalau misalkan kita bukan tipikal orang yang udah bisa menentukan di awal, ya udah, maksudnya asumsi aja dulu, tes lagi, banyakin wawasan. Kalau menurutku banyakin wawasan, banyakin pengetahuan. Jadi kira-kira yang belum pernah digarap sama orang-orang di dalam industri itu seperti apa, yang belum pernah ada seperti apa, dan apa yang kita bisa. Gitu sih. Jadi jangan sampai kita self proclaim ini unik kok, padahal cuma karena kita informasinya aja yang kurang atau pengetahuan kita aja yang kurang, akhirnya kita mengatakan bahwa ini unik. Kayak misalkan zaman sekarang kita mau mendaftar, nah kita mengaku sebagai digital marketing, tapi paketan yang kita lemparkan tuh misalkan Instagram Ads sama bayar influencer, terus ngerasa ini unik kok gitu kan. Ah, semua orang juga mikirnya gitu, uniknya dari mana gitu. Yeah. Ini ada aja orang yang ngerasa kayak gitu karena kekurangan informasi. Mungkin selama ini tinggalnya di Goa. Gua Sulawesi. Gua Selarong. Gua Selarang. Terus ada nggak Mas trik-trik biar bisa menjadi unik ini tadi Mas? Ya, jadi lebih sering berbeda aja sih. Maksudnya kalau orang lain pada gondrong ya coba botak. Terus orang lain pada pakai jaket, coba pakai singlet. Jadi ngelatih aja, ngelatih sense of different gitu loh. Maksudnya kalau misalkan orang pada main TikTok buat joget-joget, mungkin main TikTok buat ngaji, misalkan kayak gitu kan berbeda kan. Jadi coba aja di setiap aspek, nanti lama-lama akan terus terasah gitu. Punya unique sense sendiri. Okay. Nah, itu gitu sih. Unique sense. Harus diasah ke setiap aspek kehidupan. Oke. Oke, begitu. Waktunya sudah habis. Mungkin sudah cukup. Oke. Selanjutnya jadwalnya setelah ini terakhir ya, saat ini terakhir. Maksudnya, iya, setelah ini tentang channel atau distribution. Jadi, jam 3 ya. Dan nanti masih ada deh jam 3 channel atau distribution, jam 4 revenue stream. Habis itu kita ngaji diri. Oke, terima kasih. Aku end meeting ya. Terima kasih. Siap, siap.